Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya Ilham Alfiantama bersama teman saya Michael Ilham Krisnawan. Di video kali ini kami akan membagikan ilmu tentang routing. Yaitu diantaranya definisinya, analogi, tujuan dan manfaat, kemudian jenis-jenis routing apa saja, dan juga cara kerja dari masing-masing jenis routing. Langsung saja, apa itu routing? Routing dalam jaringan komputer dapat kita artikan sebagai proses perpindahan paket internet melalui rute tertentu antar jaringan, sehingga paket bisa sampai ke alamat yang dituju. Proses ini membutuhkan alamat asal dan juga alamat tujuan. Kemudian, apa itu router? Router sendiri adalah sebuah perangkat yang dibutuhkan dalam proses routing. Router akan menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda dengan cara mengarahkan rute dari masing-masing jaringan. Kemudian ini adalah contoh gambar dari router. Kemudian kita masuk ke analogi routing. Dari gambar di sini saya akan menganalogikan routing seperti kita ketika mengirimkan paket melalui pihak ekspedisi. A di sini adalah pengirimnya, kemudian kotak bertuliskan E ini merupakan pihak ekspedisi, kemudian B adalah penerima atau tujuannya. Suatu hari A ingin mengirim paket ke B, tetapi A tidak tahu rute mana yang harus diambil. Maka A akan menggunakan jasa pihak ekspedisi untuk mengirimkan paketnya. Setelah A mengirimkan paket ke pihak ekspedisi akan mencarikan lokasi pos cabang dari pihak ekspedisi yang berlokasi di dekat tempat tinggal B atau di dekat lokasi tujuan. Kemudian di samping mencari rute atau mencari lokasi pos, pihak ekspedisi juga akan mencari rute tercepat untuk sampai ke sana. Setelah menemukan lokasi pos yang dekat dengan tempat tujuan dan juga sudah menemukan rute tercepatnya, pihak ekspedisi akan langsung mengirimkan paket ke pos cabang. Setelah paket diterima oleh pos cabang akan mengecek kembali dari mana paket tersebut
dikirimkan, kemudian akan dikirimkan ke mana. Setelah itu, paket akan langsung dikirim ke tempat tujuan. B menerima paket. Begitu juga dengan routing. A di sini kita ganti menjadi komputer A. Kemudian E di sini merupakan router, di mana anak panah di tengah ini menghubungkan antar jaringan. Jadi E dan A yang ada di kiri di sini merupakan jaringan 1 dan E dan B di sini merupakan jaringan 2. Keduanya ini merupakan beda jaringan. Kemudian di sini A ingin mengirim paket, di mana tempat tujuannya yaitu terletak di jaringan yang berbeda. Sehingga A akan mengirimkan paket ke router terlebih dahulu. Router akan menerima paket tersebut, kemudian akan dicarikan rute terdekat menuju router yang terletak dekat dengan B, terletak dekat dengan tujuan, sesuai dengan routing table-nya. Setelah menemukan router yang dekat dengan tujuan, paket akan dikirim ke router tersebut melalui jalur-jalur yang ada di routing table tadi. Nah, setelah diterima, kemudian router akan mengecek lagi apakah alamat tujuan berada di jaringan tempat router itu berada atau tidak. Ketika ada sesuai dengan routing table-nya, maka paket tersebut akan dilanjutkan kembali dan dikirim ke tempat tujuan. B bisa menerima paket. Kemudian apa sih tujuan dan manfaat routing sendiri? Routing akan menghubungkan satu atau lebih jaringan komputer yang berbeda. Dengan cara router akan membuat routing table untuk mencatat daftar dari jalurnya, jalur atau rutenya. Tanpa routing, komunikasi pada komputer hanya bisa terjadi di satu lingkup jaringan saja. Maka internet mungkin tidak akan bisa jika tanpa routing. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis routing beserta cara kerjanya. Baik, yang pertama yaitu static routing. Static routing sendiri adalah proses routing yang dilakukan secara manual. Kelebihannya, tidak ada penggunaan bandwidth antar router dan juga memiliki keamanan yang lebih baik karena terpusat pada administrator. Sedangkan kekurangannya, administrator manual dan juga kemampuan lebih di bidang topologi jaringan routing. Baik, cara kerja routing statik. Yang pertama yaitu administrator jaringan mengkonfigurasi router. Karena umumnya routing statik dikelola oleh administrator jaringan dan digunakan dalam skenario di mana parameter jaringan dan lingkungan jaringan tetap konstan atau stabil. Kemudian, router akan melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Ketiga, routing statis biasa digunakan untuk melewatkan paket data. Baik, selanjutnya yaitu dynamic routing. Dynamic routing itu sendiri adalah proses routing yang dilakukan secara otomatis oleh router. Kelebihannya mudah dikonfigurasikan dan lebih efektif dalam memilih rute terbaik serta dapat menemukan jaringan terluar. Kelemahannya lebih boros bandwidth dan kurang aman dibandingkan routing statik. Oke, cara kerjanya yang pertama yaitu dynamic routing dapat menggunakan protokol tertentu dalam menemukan tujuan jaringan
dan rute tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua itu protokol dynamic routing memiliki beberapa fitur seperti router harus menjalankan protokol yang sama untuk bertukar rute, dan router perlu mengiklankan ke router lainnya jika terjadi perubahan topologi routing. Tabel routing dinamis dapat terbarui secara otomatis dan dapat menggunakan berbagai protokol routing untuk menentukan jalur terpendek dan tercepat. Baik, sekian dan terima kasih. Saya Michael Ilham Krisnawan beserta teman saya Ilham Alfiantama pamit undur diri.